Sahabat Mu'ad mau datang ke Rasulullah, dijegat sama orang Yahudi. Mu'ad, mana hutang kamu? Maukah kamu saya ajarin satu doa yang bisa kamu gunakan agar Allah bisa melunasi hutang kamu, meskipun hutang kamu sebesar gunung Sobir? Ini adalah doa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada sahabat Mu'ad saat itu punya hutang sebesar 1 on emas mentah. Apakah semua musibah, cobaan, bala yang terjadi pada seseorang itu karena memang kesalahan yang dilakukannya, karena orang itu suka melakukan maksiat atau suka melakukan kerusakan? Begitu pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Santri Al-Munawwariyah, baik putra ataupun putri, rahimakumullah. Kita kemarin masuk pada ayat Maliki Yaumiddin. Allah adalah penguasa pada hari pembalasan. Kemarin kita juga bahas fayaumud dunya huwa yaumul jazain wa yaumul akhirah huwa yaumul jazain. Kita teruskan. Summa, kemudian, annahu, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala qaddama, mendahulukan. Siapa Allah? Ar-Rahmanir Rahim. Pada ayat Ar-Rahmanir Rahim, ala Maliki Yaumiddin, atas ayat Maliki Yaumiddin. Jadi penegasan bahwa Allah itu Ar-Rahmanir Rahim, Allah Maha Pengasih Sayang, itu didahulukan daripada bunyi ayat Maliki Yaumiddin. Jadi disebutkan dulu Allah itu Maha Pengasih Sayang. Setelah itu Allah yang menguasai hari pembalasan. Kenapa kok mendahulukan Ar-Rahmanir Rahim sebelum Maliki Yaumiddin? Kenapa bukan Maliki Yaumiddin Ar-Rahmanir Rahim, tapi Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin? Kenapa demikian? Sini dikatakan hatta ta'nisal khalaiku, hatta, sehingga, bisa kita manain agar supaya ta'nisu, merasa tenang atau merasa nyaman, al-khalaiku, siapa para makhluk semuanya, wa ya'lamuna, dan mengetahui siapa al-khalaik, annahum, bahwasanya semua para makhluk itu marhumuna, ialah dikasihani, disayangi, mendapat kasih sayang, ala kulli halin, dalam semua keadaan. Baik yang dihisab kemudian ternyata harus masuk neraka, neraka bagi hamba adalah bentuk kasih sayang Allah. Dihisab kemudian masuk surga,
surga bagi para hamba juga bentuk kasih sayang Allah. Ini marhumuna ala kulli halin. Wa min huna, dan dari sinilah, faqad kana, maka sungguh kana telah ada, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yunadi, berseru. Siapa Rasulullah? Yunadi, berdoa. Siapa Rasulullah? Hi ta'ala, kepada Allah Ta'ala, fid du'ai, dalam doanya Nabi, biqaulihi, dengan sabda Nabi, rahmanad dunya wal akhirah, wahai zat yang mengasihi baik di dunia, wal akhirati, dan di akhirat, warahimahuma, dan menyayangi baik di dunia dan di akhirat. Doa ini adalah potongan dari hadis Nabi dalam satu riwayat, an Mu'ad bin Jabal, dari sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iftaqoda, kehilangan atau gak ketemu siapa Nabi, hu, pada Mu'ad bin Jabal, yaumal jum'ati, pada satu hari Jumat. Rasulullah mencari Mu'ad bin Jabal. Biasanya kalau Jumatan selalu ketemu. Suatu hari Nabi mencari-cari, kok nggak ada namanya sahabat Mu'ad bin Jabal, dicari sama Rasulullah. Ini maksudnya Rasulullah nggak bertemu dengan Mu'ad bin Jabal. Iftaqadahu yaumal jum'ati. Falamma sholla, falamma, maka ketika sholat, telah sholat, ketika telah melaksanakan sholat, Rasulullah, siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ata, datang, siapa Nabi, Mu'adan, pada sahabat Mu'ad. Jadi dicari sama Nabi, kok tumben Mu'ad gak kelihatan. Dicari sama Nabi setelah sholat. Faqala lahu, faqala, maka bersabda siapa Nabi, lahu, kepada Mu'ad, ya Mu'ad, wahai Mu'ad, mali lam arok, kenapa saya tidak melihat kamu? Mali lam aroka, kenapa saya tidak melihat kamu, wahai Mu'ad? Qala, menjawab siapa sahabat Mu'ad, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, liyahudiyin alayya ukiyatun min tibrin, liyahudiyin, bagi seorang Yahudi, alayya, atas saya, ukiyatun. Ukiyatun itu jenis timbangan zaman dulu di kalangan Arab. Maknanya itu dalam riwayat, ukiyatun itu satu on min tibrin, dari emas mentah. Maksudnya, saya punya hutang kepada seorang Yahudi sebesar satu on emas mentah, ya Nabi, gitu. Fakharajtu ilaik, fakharajtu, kemudian keluar siapa aku, katanya Mu'ad, ilaika, menuju ke panjenengan. Fahabasani, kemudian mencegat siapa orang Yahudi, ni, kepadaku, angka dari niatan untuk bertemu panjenengan, gitu. Saya sudah mencari panjenengan, ya Rasulullah, mau datang ke panjenengan. Di tengah jalan saya dihalangi oleh seorang Yahudi yang saya punya utang ke dia, begitu.
Sahabat Mu'ad mau datang ke Rasulullah, dijegat sama orang Yahudi. Mu'ad, mana hutang kamu? Gitu. Faqala lahu Rasulullah, faqala maka bersabda lahu kepada Mu'ad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya Mu'ad, wahai Mu'ad, ala u'allimuka du'aan, tidakkah kamu mau u'allimu, mengajarkan siapa aku, kepada kamu, du'aan, pada satu doa, tad'u, yang berdoa siapa kamu, bihi, dengan doa itu. Wahai Mu'ad, maukah kamu saya ajarin doa yang bisa kamu gunakan dalam doa kamu? Falau kana alaika minad daini, falau kana, meskipun kana ada, alaika, atas kamu, minad daini, dari hutang, mislu jabali sobirin, seperti gunung Sobir, maukah kamu saya kasih doa yang meskipun kamu punya hutang emas sebesar gunung Sobir, gitu, ada, maka niscaya membayarkan pada hutang, Allahu, siapa Allah, angka, dari kamu. Maukah kamu saya ajarin satu doa yang bisa kamu gunakan untuk berdoa agar Allah bisa melunasi hutang kamu meskipun hutang kamu sebesar gunung Sobir, apalagi cuma 1 on. Wasobirun, dan yang dimaksud dengan Sobirun di sini Jabalun bil Yaman. Itu ada satu gunung bil Yaman, di Yaman. Fad'u, maka berdoalah kamu Mu'ad, bihi, dengan doa ini, ya Mu'ad, wahai Mu'ad. Bagaimana doanya? Karena di bawahnya lihat. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha'u wa tu'izzu man tasha'u wa tudhillu man tasha'u biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil laili wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Ini adalah doa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada sahabat Mu'ad saat itu punya hutang sebesar 1 on emas mentah. Jadi 1 on emas itu kalau sekarang ratusan juta. Diajarin oleh Rasulullah. Begini doanya, baca dulu 2 ayat ini. Kul, katakanlah, Allahumma, wahai Allah, malikal mulki, penguasa dari semua kekuasaan, tu'til mulka, tu'ti, memberikan siapa engkau ya Allah, al mulka, pada kekuasaan, man, kepada siapa saja, tasya'u, yang berkehendak siapa engkau, wa tanzi'u, dan mencopot siapa engkau ya Allah, al mulka, pada kekuasaan, mimman, dari siapa saja,
tasya'u yang berkehendak siapa engkau ya Allah. Wa tu'izzu dan memuliakan siapa engkau ya Allah, man kepada siapa saja, tasya'u yang berkehendak siapa engkau, wa tudhillu dan menghinakan siapa engkau ya Allah, man pada siapa saja, tasya'u yang berkehendak siapa engkau. Biadika di dalam kekuasaanmu lah al khairu kebaikan. Innaka sesungguhnya engkau ala kulli syai'in atas segala sesuatu qadirun ialah maha berkuasa. Tulijul laila memasukkan siapa engkau ya Allah, al-laila pada malam, finnahari di waktu siang, watulijun naharo dan memasukkan siapa engkau ya Allah, an-naharo pada siang, fillaili di waktu malam, watukhrijul hayya dan mengeluarkan siapa engkau ya Allah, al-hayya pada orang yang hidup, minal mayyiti dari orang yang mati, wa tukhrijul mayyita dan mengeluarkan siapa engkau ya Allah, al-mayyita pada orang yang mati, minal hayyi dari orang yang hidup, wa tarzuku dan memberi rizki siapa engkau ya Allah, man kepada siapa saja, tasya'u yang berkehendak siapa engkau, bighairi hisabin dengan tanpa hisab. Nah, setelah baca dua ayat ini, kemudian diteruskan oleh Rasulullah, Rahmanad dunya wal akhirah, wahai zat yang mengasihi baik dalam kehidupan dunia dan di akhirat, warohimahuma dan yang menyayangi baik di dunia dan di akhirat, tu'ti memberikan siapa engkau ya Allah, man kepada siapa saja, tasya'u yang berkehendak siapa engkau, minhuma dari dunia dan akhirat. Kebutuhan dunia dan kebutuhan akhirat engkau maha pemberi kepada siapa saja yang engkau kehendaki ya Allah. Watamna'u dan tidak memberi, mencegah siapa engkau, man pada siapa saja, tasya'u yang berkehendak siapa engkau. Irhamni kasihanilah aku, irhamni kasihanilah aku ya Allah, rahmatan dengan kasih sayang, tughni yang mencukupi siapa engkau, tughni yang mencukupi siapa engkau, ni kepadaku, biha dengan rahmat, an rahmati dari rahmat, man orang, siwaka selain engkau. Ya Allah, berilah aku kasih sayangmu dengan kasih sayang yang sekiranya saya tidak butuh lagi atau saya tidak mengharapkan kasih sayang orang lain. Santri Al-Munawwariyah rahimakumullah, dengan mengaji ini kalian sudah memiliki sanad yang jelas dan bisa mengamalkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada sahabat Mu'ad ketika sahabat Mu'ad sedang dikejar-kejar hutan. Lihat, saya ijazahkan dan kalian bisa mengijazahkan
siapa saja orang-orang yang kalian kasihi, siapa saja orang-orang yang mungkin berkeluh kesah tentang hutang kepada kalian. Mudah-mudahan dengan ijazah ini dan ijazah kalian juga Allah mengabulkan dan bisa melunasi hutang siapa saja yang meminta doa sama kalian. Jadi caranya baca 2 ayat itu, kemudian setelah itu doanya ini, Rahmanad dunya wal akhirah wa rahimahuma tu'ti man tasya'u minhuma. Kita kembali. Mas'alatun. Ini maksudnya ada pertanyaan. Mas'alatun, pertanyaan. Hal kullu bala'id dunya bisababil ma'asi wal fasadi? Hal kullu bala'id dunya, apakah semua bala, cobaan, musibah dalam kehidupan dunia itu bisababil ma'asi, disebabkan karena berlaku maksiat, wal fasadi, dan berlaku kerusakan di muka bumi? Apakah semua musibah, cobaan, bala yang terjadi pada seseorang itu karena memang kesalahan yang dilakukannya, karena orang itu suka melakukan maksiat atau suka melakukan kerusakan? Begitu pertanyaannya. Jawabannya, laisa kullu bala'in fid dunya, tidaklah semua bala, tidak semua cobaan fid dunya yang terjadi di dunia ini, sababuhu, adapun sebabnya bala itu, maksiatun, ialah maksiat. Tidak, bukan semua cobaan, musibah, bala yang terjadi, yang menimpa kepada seseorang itu karena orang itu melakukan maksiat atau kerusakan. Tidak begitu. Ini. Walakinnallaha ta'ala, akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala yabtali, menguji, memberi cobaan. Siapa Allah? Al-mu'minina, kepada orang-orang mukmin, atau i'ina, yang taat-taat, liyumayyiza, untuk membedakan siapa Allah, baina man, antara orang yang yasbiru, bersabar, siapa man, alal balai, atas cobaan, waman, dan antara orang yang yajza'u, sangat cemas atau tidak sabar, bihi, dengan bala. Terkadang Allah juga memberikan cobaan, musibah, bala kepada kaum mukminin yang taat, yang ahli ibadah. Tujuannya apa? Untuk bisa mengetahui mana di antara mereka yang bisa sabar, ikhlas, dan tetap ridho atas cobaan Allah, dan orang-orang yang tidak sabar, cemas, dan merasa bahwa ibadahnya, ketaatannya itu sia-sia karena terus ditimpa musibah. Teman saya, tetangga saya itu sholatnya jarang, puasa mungkin banyakan bolongnya, puasanya cuma hari pertama sama hari akhir, tapi kok rezekinya lancar. Saya ini rajin ibadah, puasa nggak pernah bolong, Senin Kamis pun saya puasa, tahajud saya sering, sholat duha saya sering, tapi kok sepertinya rezekinya seret sekali, cobaan datang silih berganti. Gimana ini ya? Apa saya perlu niru teman saya saja, malas ibadah ya? Nah ini, supaya Allah tahu mana yang sabar dan mana yang tidak sabar. Wa basyara,
dan memberikan kabar gembira. Siapa Allah? As-sabirina, kepada orang-orang yang sabar dalam menerima cobaan. Kama fi qaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah, walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wat thamarat wa basyiris sabirin. Walanabluwannakum, dan sungguh pasti akan menguji siapa kami. Jadi ini ada lamut taukid dan ada nun taukid. Jadi tidak bisa terhindar dari ujian Allah. Sungguh pasti akan menguji siapa kami, kum, kepada kalian. Diuji dengan apa? Bisyai'in, dengan sesuatu, minal khaufi, dari rasa takut, wal ju'i, dan kelaparan, wanaksin, dan kekurangan, minal amwali, dari harta. Jadi hartanya seret sekali, wal anfusi, dan kekurangan kerabat, ditinggal mati kerabatnya gitu. Wasamarot, juga kekurangan buah-buahan dari hasil panen dan sebagainya umpamanya. Wabasyiris sabirin, dan berikanlah kabar gembira as-sabirina, kepada orang-orang yang sabar. Al-Baqarah 155. Wa yudayyiku, dan menyempitkan Allahu, siapa Allah, ad-dunya, pada urusan duniawi. Maksudnya Allah menyempitkan harta dunianya, ala ba'di abidihi, atas sebagian hamba Allah, alladzina, yang yuhibbu, mencintai siapa Allah, hum, kepada abid. Bisa jadi orang yang selalu dalam kesusahan itu merupakan tanda cintanya Allah pada si hamba. Maka kalian jangan mengira orang yang mungkin dirundung kesusahan, orang yang kelihatannya miskin dari segi harta, kemudian kalian, itu kurang doanya, ini tidak boleh. Bisa jadi ini cara Allah untuk menunjukkan cintanya pada orang tersebut. Ini. Kenapa kok demikian? Himayatan, sebagai bentuk penjagaan, himayatan, untuk jaga-jaga begitu. Lahum, bagi para hamba yang dicintai oleh Allah ini, lahum, bagi para kekasih Allah begitu, minal fitnati, dari fitnah. Betapa banyak orang yang karena terlalu mencintai harta, kemudian timbul fitnah-fitnah untuk cobaan. Dalam satu ungkapan masyhur ada begini, hubbud dunya ra'su kulli khoti'atin. Mencintai dunia itu merupakan pangkal dari semua kesalahan. Orang yang terlalu mencintai dunia sangat rawan sekali orang ini terperosok hingga terus mengejar-ngejar dunia dan lupa kalau dia menjadi hambanya Allah. Bahkan tidak jarang orang yang terus mencari dunia, dia bisa menuhankan dunia. Terus dikejar dengan pekerjaan. Selesai satu, ditunggu PR pekerjaan yang lain. Terus seperti itu.
bawaannya sibuk terus. Padahal yang dimakan tetap satu piring. Kalau nambah mungkin 2 piring. Meskipun uangnya sampai triliunan, bahkan ribuan triliun, makannya ya itu juga. Mudah-mudahan kita termasuk yang dicukupkan oleh Allah, tidak sampai menjadi budaknya dunia. Amin Allahumma. Ini wa yudayyiqullahu dunya ala ba'di 'abidihi alladziina yuhibbuhum himayatan lahum minal fitnati. Kama warada fi qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang telah diriwayatkan dalam hadis Nabi, innallaha, sesungguhnya Allah, layahmi, sungguh akan menjaga, siapa Allah, abdahu, pada hamba Allah, ad-dunya, pada harta dunia maksudnya, wahwa, dan adapun Allah, yuhibbuhu, mencintai si hamba. Kama tahmuna, sebagaimana barang, tahmuna, yang menjaga siapa kalian, mardokum, pada orang-orang atau kerabat kalian yang sakit, atau ama, pada makanan, wasyaroba, dan minuman. Untuk apa? Takhawufan, karena takut, lahu, bagi mardokum, alaihi, atas to'am atau syarab. Lihat, kita punya kakek, punya nenek, atau mungkin orang tua yang na'udzubillah umpamanya dicoba punya penyakit diabetes. Gak boleh banyak makan gula, gak boleh manis-manis, gak boleh ini, gak boleh itu. Maka bentuk kasih sayang kalian pasti akan jaga. Pun Pak, ini banyak gulanya, jangan minum. Sedikit ada, jangan Pak, nanti akan kambuh lagi penyakitnya. Udah, gak usah yang ini saja. Nah itu sama dengan menjaga itu. Bentuk kasih sayang maka dijaga. Allah juga begitu. Khawatir kekasihnya ini terjadi fitnah. Kalau dikasih harta, maka disempitin hartanya oleh Allah. Bukan cuma pas-pasan, tapi mungkin terus kekurangan. Bagi seorang hamba yang menyadari kalau ini adalah bentuk cinta Allah, maka pasti dia akan merasa ridho dan tetap qanaah. Tapi kalau hamba, Allah ini saya paling rajin di antara yang lain kalau ibadah. Tapi kok rezeki saya kok sepertinya seret sekali ya. Nah Allah ingin tahu yang ridho dengan yang tidak ridho. Allahumma sholli ala Muhammad. Wal bala'u aidon, dan adapun bala itu juga lito'i'ina, bagi hamba-hamba yang taat, yang rajin ibadah, yang muti, huwa, adapun bala, dalilu hubbin, ialah bukti cinta Allah. Kama fi qauli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dalam riwayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza ahabballahu qauman, idza, jika, ahabba, telah mencintai, Allahu, siapa Allah, qauman, pada satu kaum, ibtala, maka menguji siapa Allah, hum, pada kaum, faman, maka barang siapa, sobaro, yang sabar siapa man, falahus sabru,
maka baginya lah ganjaran kesabaran itu. Waman, dan barang siapa jazi'an, yang cemas, khawatir, susah, gelo, siapa man, falahu, maka bagi man al jaza'u, akibat dari kegalauan, kecemasan, dan kekhawatiran orang itu. An Mus'ab bin Sa'ad, dari Mus'ab bin Sa'ad, an abihi, dari bapaknya Mus'ab, yakni Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an, semoga Allah meridhoi. Qala, berkata siapa Sa'ad bin Abi Waqqas, qultu, bertanya siapa aku, qultu, bertanya siapa aku, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyun nasi asyaddu balaan, siapakah orang asyaddu balaan, yang paling dahsyat cobaannya, siapakah orang yang cobaannya itu paling berat, begitu maksudnya. Qala, bersabda siapa Nabi, orang yang paling dahsyat cobaannya al-anbiya'u, ialah para nabi, summal amsalu fal amsalu, kemudian setelah para nabi adalah orang yang derajatnya mendekati derajat nabi, fal amsalu, dan terus begitu orang yang mendekati derajat orang yang dekat derajatnya dengan Nabi. Artinya semakin dekat seseorang kedudukannya di sisi Allah, maka orang itu pasti akan semakin berat cobaannya. Jangan dikira para nabi yang menjadi orang-orang pilihan Allah, orang-orang yang dekat dengan Allah, jangan dikira nggak punya cobaan, musibah, akan semakin berat. Maka tidak heran cobaan seorang santri pastinya dan wajar kalau dikatakan lebih berat dari yang bukan santri. Karena santri adalah orang-orang hamba-hamba Allah yang berusaha semakin dekat dengan Allahumma salli ala. Itu al-anbiya summal amsalu fal amsal. Fayubtala, maka diuji, maka diberi bala, ar-rajulu, siapa seseorang, ala hasbi dinihi, bergantung pada kualitas agamanya. Fa in kana dinuhu sulban, fa in kana, maka jika kana ada, dinuhu, apa kualitas agamanya rojul itu, sulban, ialah teguh atau kuat, istadda, maka menjadi berat, balauhu, apa cobaannya rojul yang agamanya kuat itu. Wa in kana fi dinihi riqqatun, wa in kana, dan jika ada siapa rojul, fi dinihi, dalam kualitas agamanya, riqqatun, tipis, lemah, gitu, ubtulia, maka dicoba siapa rojul yang agamanya lemah itu, ala hasbi dinihi,
bergantung pada kualitas agamanya. Semakin bagus kualitas agama seseorang, maka akan semakin berat cobaannya. Kebalikannya, semakin lemah kualitas agama seseorang, cobaannya juga semakin Saya tanya, kalian mau termasuk yang kualitas agamanya bagus, kuat, atau lemah? Kalian mau menjadi hamba-hamba Allah yang agamanya kuat, tidak mudah tergoyah, tidak mudah naudzubillah, apalagi sampai tergoda dalam hal-hal yang di luar agama. Kalian mau yang agamanya kuat atau yang agamanya tipis atau lemah? Rasulullah mengingatkan, orang yang siap menempati derajat agamanya kuat, maka cobaannya akan semakin berat. Siap? Santri Al-Munawwariyah siap? Kalian menjadi santri, pasti cobaannya akan lebih berat daripada yang bukan. Genoboboten. Itu sudah kata Nabi. Ini Rasulullah yang mengingatkan kita. Karenanya, seberat apapun cobaan yang kita terima, yakinlah itu tanda cinta dan kasih sayang Allah. Ada istilah istidroj. Istidroj itu artinya ya, orang ini suka melakukan maksiat, tapi hartanya banyak, rezekinya lancar. Ini contoh orang yang diistidroj oleh Allah. Ya sudah diterusin hartanya. Dilapangin hartanya. Sampai nanti mendapatkan satu selesai, habis. Betapa banyak orang yang selama hidupnya ngumpulin harta terus, lupa ibadah asal-asalan. Lantas hartanya yang ditinggalkan justru menjadi sengketa bagi anak-anaknya. Karena hartanya tujuannya supaya anak-anaknya ini damai nanti, gak repot. Tapi ternyata karena rebutan harta warisan, betapa banyak saudara yang bermusuhan sesama saudara. Untuk itulah bercita-cita untuk menjadi orang sukses di dalam hal dunia bagus, tapi ingat, jangan kita sampai menjadi budak dunia. Apa maksudnya budak dunia? Kewajiban akhirat kita tinggalkan hanya untuk urusan dunia. Makan yang maunya enak-enak dengan keluarga jadi hilang karena urusan dunia. Ini contoh orang yang diperbudak dunia. Kita doakan mudah-mudahan orang tua kita rizkinya dilancarkan oleh Allah, dan orang tua kita termasuk kita juga bukan termasuk hamba-hambanya yang diperbudak oleh dunia. Oh itu, wa in kana fi dinihi riqqatun ubtuliya ala hasabi dinihi. Fama yabrahul bala'u bil abdi. Fama, maka tidaklah yabrahu, meninggalkan, al bala'u, apa bala, apa cobaan, apa musibah, bil abdi, pada seorang hamba, hatta yatruka, sehingga meninggalkan apa bala, hu, pada hamba, yamsi, berjalan siapa hamba, alal ardi, di atas bumi, ma alaihi khoti'atun, dengan tanpa dosa atau tidak punya kesalahan. Jadi bala itu adalah tanda cinta Allah, dan dengan bala dosa-dosa kekasihnya itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini maksudnya. Fa ahlul mahabbati, maka adapun ahlul mahabbah, la jazaa'a lahum illal,
Tidak ada ganjaran lahum bagi mereka illal hubbu, kecuali cinta itu. Wahum, dan adapun ahlul mahabbah, aktsarun nasi balaan, ialah orang yang paling banyak cobaannya. Wahum, dan adapun mereka ahlul mahabbah, qad tawahhada, telah bertauhid, begitu maksudnya. Jadi tawahhada itu telah bertauhid. Yaumuhum, apa waktu mereka, falaisa lahum, maka tiadalah lahum bagi ahlul mahabbah, syughlun, apa kesibukan, illa bijamalihi ta'ala, kecuali sibuk dengan kemahaindahan Allah, dunia wa ukhra, baik di dunia juga di akhirat. Jadi orang yang ahlu mahabbah itu sudah tidak melihat celah lagi. Yang dilihatnya selalu cinta, 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 dan kemahaindahan Allah. Begitu. Fahum, maka adapun mereka ahlul mahabbah, yaslukuna, berjalan, siapa mereka? Fillahi, di jalan Allah, minal jamali, dari keindahan, ilal ajmali, menuju ke yang lebih indah, wa minar rohimi, dan dari rahim, ilal rahman, menuju rahman. Fayamurru, maka melewati, alaihim, atas mereka, al-bala'u, apa cobaan, apa musibah, apa bala, wahum, dan adapun mereka, la yash'uruna, tidaklah merasakan siapa ahlul mahabbah, bihi, dengan cobaan. Cobaannya datang silih berganti, tapi ahlul mahabbah, cobaan atau musibah yang bagi orang sangat menyakitkan, dia tetap tersenyum. Dia tidak melihat cobaan sebagai cobaan, tapi dia melihat musibah itu sebagai bukti cinta Allah kepada dirinya. Allahumma sholli ala Muhammad. Inilah anak-anakku tentang hakikat ahlul mahabbah. Mudah-mudahan ilmu kita bermanfaat. Al-Fatihah. Jazakallah khair.